Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Aziz dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan Kasanah Pisang. Laporan ini disusun oleh saya, Fakih Aziz, dengan NPM 1833227, dosen pengampu Ibu Reni Rahmawati, SPD MPD. Yang pertama ada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui manajemen sumber daya manusia. Menurut para ahli, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Menurut Handoko, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Manajemen sumber daya manusia mempunyai tujuan, yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang lain yaitu untuk meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja, serta meningkatkan loyalitas para pegawai pada organisasi atau perusahaan. Sehingga pengelolaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan. Makalah ini dibuat untuk mengetahui sistem pengelolaan manajemen sumber daya manusia dari perusahaan Kasanah Pisang, mulai dari cara merekrut pegawai, hak pegawai, gaji pegawai, bonus pegawai, dan hingga peringatan pegawai. Tujuan dan manfaat observasi. Yang pertama ada untuk mengetahui latar belakang berdirinya Kasanah Pisang. Yang kedua ada mengetahui sejarah berdirinya Kasanah Pisang. Terus yang ketiga untuk mengetahui struktur Kasanah Pisang Terus yang keempat untuk mengetahui manajemen sumber daya manusia dari perusahaan Kasanah Pisang. Dan yang kelima untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Kasanah Pisang. Tempat observasi Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk pelaksanaan observasi yaitu pada hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 13.00 WIB, tempat Pasar Induk, Kota Brebes. Sejarah Kasanah Pisang didirikan kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dari pengalaman yang didapatkan selama mengikuti berjualan di pasar bersama ibunya, kini Kasanah Pisang sekarang diamanai oleh ibunya sendiri untuk meneruskan usaha dari ibunya. Kasanah melanjutkan usaha ibunya yaitu berjualan aneka jenis pisang yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Pada awalnya hanya berjualan sendiri tanpa karyawan yang bekerja, hingga kini memiliki 3 orang karyawan yang bekerja di Kasanah Pisang. Kesimpulannya, dari observasi yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan diantaranya yaitu Kasanah Pisang yang didirikan kurang lebih 30 tahun yang lalu adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, yaitu berupa buah pisang. Melalui pengalaman yang telah didapatkan selama berpuluh-puluh tahun di pasar, kini Kasanah Pisang memiliki komitmen untuk menyediakan buah pisang dengan kualitas dan mutu yang baik.
Selain itu, pada sebuah perusahaan atau organisasi pasti membutuhkan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik. Kasana Pisang juga memiliki pengelolaan sumber daya manusia, yaitu diantaranya dalam hal perekrutan karyawan, hak pegawai, sistem pemberian gaji, dan bonus kepada setiap pegawai. Penutup, setelah melakukan observasi dengan Kasana Pisang mengenai manajemen sumber daya manusia yang digunakan oleh Kasana Pisang tersebut, dengan demikian maka observasi dapat memiliki kemampuan untuk merancang manajemen sumber daya manusia guna saat mendirikan perusahaan sendiri dan juga memahami tugas dan struktur yang akan dikerjakan nantinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada mengetahui sejarah berdirinya Kasana Pisang. Terus yang ketiga, untuk mengetahui struktur Kasana Pisang Terus yang keempat, untuk mengetahui manajemen sumber daya manusia dari perusahaan Kasana Pisang. Dan yang kelima, untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Kasana Pisang. Tempat observasi Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk pelaksanaan observasi yaitu pada hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 13.00 WIB, tempat Pasar Induk, Kota Brebes. Sejarah Kasana Pisang didirikan kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dari pengalaman yang didapatkan selama mengikuti berjualan di pasar bersama ibunya, kini Kasana Pisang sekarang diamanai oleh ibunya sendiri untuk meneruskan usaha dari ibunya. Kasana melanjutkan usaha ibunya, yaitu berjualan aneka jenis pisang yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Pada awalnya hanya berjualan sendiri tanpa karyawan yang bekerja, hingga kini memiliki 3 orang karyawan yang bekerja di Kasana Pisang. Kesimpulannya, dari observasi yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan diantaranya yaitu Kasana Pisang yang didirikan kurang lebih 30 tahun yang lalu adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, yaitu berupa buah pisang. Melalui pengalaman yang telah didapatkan selama berpuluh-puluh tahun di pasar, kini Kasana Pisang memiliki komitmen untuk menyediakan buah pisang dengan kualitas dan mutu yang baik. Selain itu, pada sebuah perusahaan atau organisasi pasti membutuhkan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik. Kasana Pisang juga memiliki pengelolaan sumber daya manusia, yaitu diantaranya dalam hal perekrutan karyawan, hak pegawai, sistem pemberian gaji, dan bonus kepada setiap pegawai. Penutup, setelah melakukan observasi dengan Kasana Pisang mengenai manajemen sumber daya manusia yang digunakan oleh Kasana Pisang tersebut, dengan demikian maka observasi dapat memiliki kemampuan untuk merancang manajemen sumber daya manusia guna saat mendirikan perusahaan sendiri dan juga memahami tugas dan struktur yang akan dikerjakan nantinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.